Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel True Lion 1988 yang membahas tentang konspirasi dan berita. Kali ini saya akan membahas tentang wabah zombie, mitos atau fakta. Baru kali ini sering viral di media sosial tentang The Last of Us yang diadaptasi dari game yang syutingnya sempat ada di Indonesia di episode kedua. Dan ini merupakan hal yang mengejutkan bagi kita. Apakah wabah zombie itu benar-benar ada atau cuma cerita fiksi di dunia perfilman? Dan ini saya perlu menyampaikan ini bahwa ini hanyalah teori konspirasi. Kalau memang benar itulah fakta yang harus kita hadapi, biarlah itu menjadi pengetahuan bagi kita semua. Kali ini saya akan menyampaikan informasi yang penting buat kita semua. Apa itu wabah zombie dan bagaimana penjelasan berikut ini sesuai dengan dalam cuplikan video The Simpsons, di mana episode tentang wabah zombie berlangsung. Seorang reporter tanpa sengaja dia terinfeksi virus zombie dari sebuah burger yang dia makan dari sebuah daging sapi, dan ini menjadi hal yang sangat mengejutkan bagi banyak orang. Suatu hal yang tidak biasa bagi kita semua. Apa yang terjadi sekarang ini? Banyak artikel-artikel berita, bahkan berita-berita di luar negeri yang menyiratkan tentang adanya wabah zombie ini. Bahkan film-film sekarang sudah bergairah membahas tentang zombie ini, seperti yang terjadi di Amerika, berlokasi syuting tentang wabah zombie ini. Seperti baru-baru ini banyak ramalan mengejutkan bahwa adanya wabah zombie yang akan terjadi di tahun ini. Tapi itu hanya sebuah ramalan, dan kita harus tetap waspada dan berjaga-jaga. Lalu bagaimana dengan artikel yang perlu saya sampaikan? Wabah zombie ini bisa jadi adalah wabah yang akan mengurangi depopulasi manusia. Seperti Researchers have rated the best and worst cities in the case of zombie apocalypse. Economic modeling specialists international rank cities on their ability to defend against a zombie attack, stockpiling food containing zombies, finding a cure. And if you live in New York City, hate to be the bearer of bad news, but you're toast. dalam cuplikan video tadi, di mana di stasiun CBS Network memberitahukan tentang kota-kota yang terburuk untuk survival zombie apokalipse ini. Artinya media mainstream memberitakan ini, tapi banyak orang menganggap ini lelucon. Kalau memang media mainstream tiba-tiba memberitakan soal wabah zombie ini, berarti ada agenda propaganda yang mereka siapkan bahwa akan terjadi pandemi berikutnya. Dan ini pasti akan menjadi hal yang mengkhawatirkan bagi sebagian besar umat manusia. Dan baru-baru ini ditemukan adanya virus zombie di Rusia, di Siberia, yang berumur 48.500 tahun. Tapi ternyata itu bukan virus zombie seperti yang di film-film. Dan ini merupakan virus yang dihidupkan kembali. Salah satu nama virus itulah Pandora virus, yang diyakini akan membawa pandemi berikutnya dan bisa mengancam kelangsungan hidup umat manusia. Lalu yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, apakah virus zombie itu benar-benar ada? Sebuah artikel yang disampaikan oleh sebuah media mainstream ini menyatakan bahwa ada rusa yang terinfeksi oleh virus dan gejalanya sama dan seperti zombie. Ini pasti akan mengagetkan kita semua. Dan anehnya lagi, CDC memperingatkan apabila orang-orang yang memakan hewan seperti rusa yang terinfeksi oleh virus zombie, waspada, bisa jadi akan mengalami gejala yang sama seperti hewan seperti rusa ini. Dan itu akan mengagetkan kita semua. Seperti inilah artikel berikut ini. Seperti yang Anda lihat artikel ini, banyak para ilmuwan sempat mengkhawatirkan apakah penyakit rusa ini bisa menular ke infeksi manusia. Masih belum percaya atau masih bertanya-tanya tentang virus zombie ini? Atau hanya pikiran Anda mengatakan ini cuma hoax, mana mungkin pandemi zombie tidak akan terjadi? Tapi sejumlah media mainstream sudah mulai memberitakan soal ini. Artinya kita harus bersiap-siap bahwa apapun yang terjadi, virus zombie itu benar-benar ada. Dan ada sesuatu yang mengganjal di hati saya ketika game Last of Us diadaptasi menjadi suatu serial televisi di Amerika. Dan anehnya lagi, syutingnya juga di Indonesia. Salah satu aktor terkenal yaitu Christine Hakim memerankan sebagai profesor yang meneliti sebuah jamur. Dan ini adalah suatu penampakan yang sangat ajaib. Katanya jamur cordyceps ini
bisa menginfeksi manusia melalui penyebaran spora akibat perubahan iklim. Seperti ini gambarnya. Serangga yang terinfeksi oleh jamur cordyceps akan mengambil alih tubuh inang itu sehingga menjadikan serangga itu menjadi seperti zombie. Fakta yang menarik adalah salah satunya militer Amerika sedang mengadakan latihan perang untuk menghadapi pandemi wabah zombie ini. Dan ini menjadi pertanyaan, berarti apakah wabah zombie ini adalah agenda yang disiapkan oleh pihak penguasa? Seperti inilah cuplikan video berikut ini. I got you together. All right. You know what kind of knife we're going to use? It's like we don't fall down. Stop it. See how now let me take my ass to Google. Look, all I'm gonna say is if you don't believe in something, very much something, then I think you better start looking right now, because this shit is not a game. Like this the U.S. military. This is the army. Thank you, Brandon Butcher, for putting this out, because at the end of the freaking day, yo, they've been playing with us. We thought this shit was just all fun and games. All them damn zombie movies, apocalypse movies, Walking Dead and all that shit. Like at this point, I don't want to ramble, but just be prepared, okay? Because it's too much. Like, and they didn't say what kind of knives they was gonna use, but that's alright because I'm gonna still visit my local tactical shop, okay? Sudah terlihat sendiri kan kenapa CDC mengeluarkan panduan ini untuk menghadapi zombie apocalypse ini, dan militer Amerika sudah menyiapkan simulasinya untuk mengatasi wabah zombie ini. Meskipun banyak bilang virus zombie itu hanya semacam cerita fiksi film Hollywood, dan inilah fakta-fakta yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Anggaplah ini sebagai pengetahuan dan bukan sebagai kebenaran, karena kebenaran itu hanya di dalam kitab suci agama masing-masing. Seperti itulah yang saya sampaikan dan saya jelaskan ini. Silakan like, komentarnya, dan subscribe-nya supaya channel ini semakin berkembang. Saya ucapkan terima kasih.